Hai, tahukah kalian, pembangunan tanpa berencana ibaratkan kapal tanpa kompas, terombang-ambing, tanpa arah, rentan tersesat, dan tidak pernah mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tanpa panduan yang terstruktur, setiap langkah menjadi spekulatif dan berisiko menimbulkan pemborosan sumber daya. Nah, sama halnya seperti kapal, perencanaan pembangunan membutuhkan kompas. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kalian harus tahu apa sih perencanaan pembangunan? Menurut Charles R. Blazer, perencanaan pembangunan adalah suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai institusi dan individu yang saling berinteraksi dalam formulasikan dan melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial suatu negara. Nah, pelaku-pelaku utama dalam proses perencanaan adalah pembuat kebijakan, perencana, ahli statistik, dan peneliti. Nah, setelah kita tahu apa itu perencanaan pembangunan, tentu harus tahu pula syarat-syarat perencanaan pembangunan yang baik. Yang pertama, ada komisi perencana, di mana komisi perencana itu adalah lembaga atau tim khusus yang bertugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Nah, yang kedua ada data statistik, di mana perencanaan harus berbasis data yang akurat dan terbaru agar keputusan yang diambil relevan dengan kondisi kenyataan lapangan. Yang ketiga ada tujuan yang jelas. Nah, di mana tujuan pembangunan harus spesifik, terukur, dan realistis agar arah pembangunan dapat dipahami dan dicapai dengan efektif. Nah, yang keempat ada sasaran prioritas. Nah, sasaran ini menjabarkan tujuan secara operasional, sementara prioritas membantu fokuskan sumber daya pada hal-hal yang paling penting dan mendesak. Yang kelima ada sumber daya yang dapat dimobilisasikan dan dialokasikan. Nah, rencana harus sesuai dengan ketersediaan sumber daya seperti dana, tenaga, dan waktu agar dilaksanakan secara merata. Yang terakhir ada administrasi yang efisien, akuntabel, dan transparan, di mana sistem tata kelola yang baik menjamin pelaksanaan pembangunan berlangsung tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka bagi publik. Nah, setelah mengetahui apa itu perencanaan pembangunan dan syarat-syarat yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang baik, selanjutnya yaitu menganalisis perencanaan pembangunan sebuah negara. Nah, kali ini mengambil negara Singapura. Nah, di mana Singapura menggunakan pendekatan terpusat dan integrasi, di mana perencanaan pembangunan di Singapura dilakukan secara terpusat oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pembangunan Nasional atau MND dan Urban Redevelopment Authority, yaitu URA. Nah, setiap pengembangan lahan harus sesuai dengan rencana induk atau master plan yang diperbarui secara berkala, yang mengintegrasikan tata ruang, perumahan, transportasi, dan ekonomi. Selanjutnya ada fokus dan efisiensi lahan dan inovasi, di mana dengan keterbatasan lahan, Singapura menekankan efisiensi penggunaan ruang, reklamasi pantai, dan pembangunan vertikal. Proyek besar seperti reklamasi Long Island dan pembangunan 80.000 rumah subsidi dan komersial dalam 10-15 tahun ke depan menjadi prioritas. Nah, dengan target 80% penduduk tinggal di 10 menit dari stasiun kereta pada tahun 2030. Nah, yang ketiga ada transportasi digital atau Smart Nation, di mana Singapura meluncurkan Smart Nation 2.0 untuk memperkuat infrastruktur digital, AI, keamanan siber, dan literasi digital masyarakat. Nah, kolaborasi lintas sektor dan inovasi etis menjadi pilar utama. Yang terakhir ada konsultasi publik dan evaluasi ketat, di mana setiap proyek besar melibatkan studi kelayakan, konsultasi masyarakat, dan evaluasi dampak lingkungan secara transparan. Nah, selanjutnya dibandingkan dengan negara Indonesia, RPJM di Indonesia menggunakan pendekatan multi level dan partisipatif, di mana RPJM pada tahun 2025 sampai 2029 merupakan tahap awal menuju visi Indonesia Emas 2045 dengan perencanaan jangka menengah yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Fokus pada penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, transportasi ekonomi, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Yang selanjutnya ada transformasi sosial dan ekonomi, di mana prioritas dan pada transportasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, dan pembangunan wilayah, dan kesinambungan lingkungan. Nah, penyusunan kebijakan berbasis sains dan evidence-based policy. Yang selanjutnya ada penguatan kelembagaan dan kolaborasi, di mana di Indonesia, RPJM di Indonesia melibatkan banyak aktor seperti Bappenas, kementerian atau lembaga, DPR, BPK, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat. Yang terakhir ada evaluasi dan pengawasan berlapis, di mana di Indonesia pengawasan dilakukan oleh BPK, BPKP, dan evaluasi kinerja kementerian atau lembaga. Namun, sistem pengawasan dan transparansi masih harus diperkuat. Nah, persamaan antara Indonesia dan Singapura terletak yang pertama pada perencanaan jangka menengah dan panjang. Nah, keduanya memiliki rencana pembangunan 5 tahun atau lebih panjang sebagai pedoman nasional. Yang kedua, ada keterlibatan multi aktor, di mana melibatkan banyak lembaga dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Yang ketiga, ada fokus pada transportasi dan inovasi, di mana prioritas pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nah, perbedaannya terletak pada efisiensi dan integrasi. Singapura lebih efisien dan terintegrasi dalam kelembagaan serta pembangunan lahan, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga, dan efisiensi tata ruang. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan digital, di mana Singapura lebih maju dalam digitalisasi, perencanaan dan layanan publik, serta Smart Nation, sedangkan Indonesia belum memperkuat sistem e-planning dan e-budgeting. Nah, perbedaan yang ketiga terletak pada pengawasan dan transparansi. Pengawasan di Singapura lebih terintegrasi dan transparan, sementara Indonesia masih memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas. Nah, dari hal tersebut, kita dapat merekomendasikan untuk perencanaan pembangunan Indonesia ke depan. Yang pertama ada penyederhanaan kelembagaan, di mana Indonesia perlu memperkuat koordinasi dan efisiensi antar lembaga, mengurangi tumpang tindih kewenangan seperti model Singapura.
Yang kedua ada penguatan sistem digital dan transparansi, di mana mendorong implementasi e-planning, e-budgeting, dan digitalisasi layanan publik secara menyeluruh untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga ada integrasi tata ruang dan ekonomi. Nah, mencontoh integrasi master plan Singapura dalam mengelola tata ruang, perumahan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat, di mana memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta mendorong inovasi lokal. Yang selanjutnya ada fokus dan inovasi dan SDM, di mana meningkatkan investasi pada pendidikan, riset, pengembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang terakhir ada evaluasi dan adaptasi berkala, di mana melakukan evaluasi dan revisi rencana pembangunan secara berkala agar adaptif terhadap perubahan global dan domestik. Nah, dari materi yang terjelaskan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perencanaan pembangunan merupakan proses strategis yang memerlukan sinergi antara institusi, data, tujuan yang jelas, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel. Nah, perbandingan antara Singapura dan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun keduanya mengedepankan transformasi dan inovasi dalam pembangunan jangka panjang maupun menengah. Nah, sebaliknya Indonesia masih menghadapi tantangan koordinasi antar lembaga dan penguatan pengawasan. Nah, oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat sistem kelembagaan dengan memperluas digitalisasi perencanaan serta meningkatkan partisipasi publik dan investasi pada sumber daya manusia untuk menciptakan pembangunan serta inklusif, adaptif, dan keberlanjutan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.